Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa ila hadrati muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kitab Bayani Ahkamis Syami atau kitab atau bab yang menerangkan tentang hukum-hukum berpuasa. Jadi kitab atau bab ini menerangkan tentang hukum-hukum berpuasa. Wa huwa was-shaumu masdarani ma'nahuma lugatal imsaku. Lafaz siam dan shaum adalah dua bentuk kalimat masdar yang secara etimologi keduanya bermakna menahan. Jadi lafaz siam dan shaum ini adalah bentuk kalimat masdar dari lafaz shauma fi'il madhi sulasi mujarrad yang artinya menahan. Wa syar'an imsaku an muftirin bin niyatin makhsusatin jami'ana harin qabidin lisomi minus muslimin aqilin tahirin min haidin wal nifasin. Dan secara terminologi hukum syara adalah menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa disertai dengan niat tertentu sepanjang siang hari yang bisa menerima ibadah dari orang muslim yang berakal dan suci dari haid dan nifas. Jadi secara terminologi puasa itu adalah menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu tersendiri yang harus disertai dengan niat tertentu. Dan kapan mulai menahan puasanya itu? Yaitu dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari waktu maghrib. Dan siapa yang melakukan puasa itu? Yang melakukan puasa adalah orang muslim yang berakal dan suci dari haid dan nifas. Wa syara'itul wujubi syami salasatu asya'a wa fi ba'di nusakhi arba'atu asya'a. Dan adapun syarat-syarat wajib berpuasa yaitu ada 3 perkara. Namun dalam sebagian redaksi kitab matan ada yang mengatakan syaratnya ada 4 perkara. Jadi puasa ini memiliki syarat wajib tersendiri yaitu ada 3 perkara. Namun ada juga redaksi yang mengatakan syaratnya ada 4 perkara. Apa saja syarat wajibnya itu? Yaitu adalah al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu ala shaumi wa hadza wasaqitu ala nuskhati salasa. Yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan keempat mampu berpuasa. Dan hal ini yang mampu berpuasa tidak tercantum dalam redaksi yang mengatakan syaratnya ada 3 perkara. Jadi syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam. Apabila ada seorang yang tidak beragama Islam, non-Islam, contohnya orang Nasrani atau Yahudi, maka dia tidak diwajibkan berpuasa. Karena syarat wajib berpuasa yang pertama itu adalah Islam. Apabila dia tidak beragama Islam, maka tidak wajib. Itu yang pertama. Yang kedua adalah balik. Balik adalah ketika seorang muslim perempuan telah berusia 9 tahun atau sudah haid. Itu bagi perempuan. Dan bagi laki-laki adalah ketika dia sudah berusia 15 tahun atau sudah mimpi basah mengeluarkan sperma. Itu bagi laki-laki. Apabila belum haid bagi perempuan dan belum mengeluarkan sperma bagi laki-laki, maka dia belum wajib berpuasa. Dan yang ketiga adalah berakal. Apabila dia sudah Islam, sudah balik, maka harus berakal. Apabila dia tidak berakal, maka dia juga tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan yang keempat, yang terakhir adalah mampu berpuasa. Namun yang berpuasa ini tidak tercantum dalam redaksi yang mengatakan syaratnya ada 3 perkara. Fala yajibus shaumu ala muttasfifi bi addati dzalik. Maka tidak wajib berpuasa bagi orang yang memiliki sifat sebaliknya. Seperti contoh orang kafir, orang yang selain Islam, maka dia tidak wajib berpuasa. Orang yang belum balik, yang belum haid bagi perempuan dan belum mengeluarkan sperma bagi laki-laki, dia tidak wajib berpuasa. Dan orang yang tidak berakal, seperti halnya orang gila, maka dia juga tidak wajib berpuasa. Dan orang yang tidak mampu berpuasa, dia tidak wajib berpuasa. Seperti contoh orang yang sudah tua, dia tidak mampu berpuasa. Atau orang yang sedang sakit sehingga dia tidak mampu berpuasa, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Boleh berpuasa namun tidak diwajibkan. Apabila selagi dia kuat maka dia boleh berpuasa namun tidak diwajibkan. Wa faraidu shaumi arba'atu asya'a. Dan adapun fardu-fardu berpuasa yaitu ada 4 perkara. Nah, puasa juga memiliki fardu-fardunya tersendiri seperti syarat wajib. Namun ini fardu ada 4 perkara. Ahaduha an-niyatu bil qalbi. Salah satunya adalah niat dari dalam hati. Itu yang pertama, fardunya adalah niat dari dalam hati. Fa in kana shaumu fardhan ramadhana aw nadran fala budda min iqwa'i niyati lailan. Dan jika yang dilakukan adalah puasa fardu, semisalnya puasa Ramadan atau puasa nazar, maka dia harus mengucapkan niat di malam hari. Itu bagi puasa fardu.
Dan apabila yang dilakukan adalah puasa sunnah, maka tidak harus di malam hari, boleh di pagi harinya. Yang penting sebelum waktu zuhur, itu bagi sunnah. Dan yang bagi fardu seperti tadi, maka harus di malam hari. Apabila di pagi hari, maka tidak sah puasanya itu, apabila itu puasa fardu. Wajibu ta'yinu fi shaumi fardhi Ramadana. Dan wajib menentukan apa yang dilakukan di dalam puasa fardu. Misalnya puasa Ramadan. Nah, dia harus menentukan apa yang akan dilakukannya di dalam puasa fardu itu. Wa akmalu niyati shaumihi an yaqulu sakhsu. Dan adapun niat puasa Ramadan yang paling sempurna adalah ketika seseorang mengucapkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya berniat berpuasa esok hari untuk menjalankan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Dan ini adalah niat puasa Ramadan yang paling sempurna dibandingkan niat yang lain. Wasanil imsaku anil akli wa syurbi wa inqalal ma'kuli wal masyrubu inda ta'amudi. Dan yang kedua, fardu yang kedua adalah menahan dari makan dan minum, walaupun perkara yang dimakan atau yang diminum hanya sedikit. Hal ini ketika ada unsur kesengajaan. Nah, puasa fardu yang kedua adalah harus menahan dari makan dan minum. Menahan bukan arti tidak boleh makan, harus menahan, bukan tidak boleh tapi menahan. Nah, dia harus menahan. Apabila dia makan, walaupun sedikit, makan atau minum dengan sedikit saja karena unsur kesengajaan, maka itu dapat membatalkan puasanya. Fa inna kala nasiyan aw jahilan falam yuftir in kana qariba ahdin bil islami aw nasya'a ba'idan 'anil ulama'i wa illa aftara. Dan apabila ada seseorang yang berpuasa, dia melakukan makan dalam keadaan lupa atau tidak mengetahui hukumnya, maka puasanya tidak batal jika dia adalah orang yang baru masuk Islam atau orang yang hidup jauh dari ulama. Nah, apabila dia makan dan minum dalam keadaan lupa atau tidak mengetahui hukumnya, maka puasanya tidak batal. Bila dia adalah orang yang baru masuk Islam, orang yang mu'alaf. Seperti contohnya adalah orang yang ketika dari kecil dia adalah orang non-muslim, dan ketika besar dia menjadi muslim, dia ikut berpuasa namun belum mengetahui hukumnya. Maka saat dia makan dalam keadaan berpuasa, maka itu tidak dapat membatalkan puasanya karena dia belum mengetahui hukumnya. Dan orang yang hidup jauh dari ulama, apabila dia tinggal di pelosok dan dia jauh dari ulama, jauh dari pengertian agama-agama, dan dia ikut berpuasa namun tidak mengetahui hukumnya, maka itu tidak dapat membatalkan puasanya. Jika tidak demikian, maka puasanya batal. Dan sebaliknya, apabila dia sengaja makan atau dia sudah mengetahui hukumnya, dia tahu hukumnya dan dia tidak dalam keadaan lupa, dan dia adalah orang yang muslim sejak dulu, dan dia juga orang yang hidup dekat dengan ulama, namun dia sengaja makan saat berpuasa, maka itu dapat membatalkan puasanya. Wasalisul jima'u amidan. Dan yang fardu ketiga adalah menahan dari jima dengan sengaja. Maka orang yang berpuasa itu harus menahan jima dengan sengaja. Harus menahan jima dengan sengaja. Wa amal jima'u nasiyan fakal akala nasiyan. Dan ada pula seseorang melakukan jima dalam keadaan lupa berpuasa, maka hukumnya sama seperti makan dalam keadaan lupa, artinya tidak batal puasanya. Nah, apabila saat siang hari, saat berpuasa, ada seseorang yang lupa kalau dia sedang berpuasa sehingga dia melakukan jima, maka hukumnya seperti orang yang makan dalam keadaan lupa saat berpuasa, yaitu tidak batal puasanya. Itu bagi lupa. Beda lagi kalau dia sengaja melakukan jima pada siang hari, maka itu membatalkan puasanya. Parabi utang mutil qai'i falau walabul qai'u lam yabtul shaumuhu. Dan fardu yang keempat atau yang terakhir ini adalah harus menahan dari muntah yang disengaja. Apabila ia terpaksa, maka itu tidak batal puasanya. Nah, apabila dia sengaja memuntahkan apa yang di dalam perutnya, seperti contoh ada seseorang memasukkan tangannya ke dalam mulut sehingga apa yang di dalam perutnya ia keluarkan, maka itu dapat membatalkan puasanya. Dan apabila terpaksa, seperti contoh ada orang yang dalam pergi perjalanan jauh, saat perjalanan jauh dia mabuk perjalanan itu sehingga ia terpaksa memuntahkan apa yang di dalam perutnya, maka itu tidak dapat membatalkan puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.